baru saja tiba di Osaka, Jepang. Kedatangan skuad Garuda disambut fans timnas dan dikawal ketat pihak kepolisian Jepang. Ole Rummenigge dibuat takjub dengan sambutan gila supporter Garuda di Osaka, Jepang. Hajime Moriyasu respon begini dengan skuad yang dibawa Patrick Kluivert untuk menghadapi timnas Jepang, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Indonesia resmi menorehkan sejarah baru dalam dunia sepak bola nasional dengan melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah kualifikasi Indonesia, sekaligus menjadi momen penting yang menunjukkan perkembangan positif sepak bola tanah air. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia akan diikuti oleh 6 tim yang terdiri dari peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup, yakni grup A, grup B, dan grup C pada fase sebelumnya. Ke-6 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup kecil, masing-masing berisi 3 tim. Mereka akan menjalani pertandingan dengan sistem round robin, yang artinya setiap tim bertemu satu sama lain 1 kali. Seluruh pertandingan di putaran keempat ini akan dipusatkan di kawasan Timur Tengah. 2 negara yang terpilih menjadi tuan rumah adalah Arab Saudi dan juga Qatar, 2 kekuatan besar sepak bola Asia yang juga dikenal dengan infrastruktur olahraga kelas dunia. Putaran keempat ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup singkat, yakni mulai tanggal 8 Oktober hingga tanggal 14 Oktober 2025. Mengingat singkatnya durasi dan padatnya jadwal, intensitas pertandingan diperkirakan akan sangat tinggi, baik dari sisi fisik maupun mental. Dari 2 grup tersebut hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia. Sementara itu, tim yang finish sebagai runner-up masih harus berjuang melalui babak playoff melawan tim dari konfederasi lainnya. Timnas Indonesia harus bersiap menghadapi lawan-lawan tangguh di putaran keempat ini. Beberapa negara yang berpotensi menjadi lawan Indonesia adalah tim-tim kuat seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan juga Oman. Kelima negara ini memiliki pengalaman tampil di turnamen besar, pemain dengan kualitas tinggi, serta sistem pembinaan yang lebih matang dan juga terstruktur. Dengan latar belakang tersebut, tantangan besar pun menanti Indonesia, baik dari segi teknis permainan, strategi, hingga atmosfer pertandingan, yang kemungkinan besar akan berlangsung di stadion dengan tekanan tinggi dari para pendukung lawan. Media Malaysia menyoroti kemenangan timnas Indonesia atas Cina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis kemarin. Seperti diketahui, timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 atas timnas Cina dalam pertandingan tersebut. Gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Ole Rummenigge melalui tendangan penalti pada menit ke-45. Media Malaysia, Stadium Astro pun menyebut timnas Indonesia tidak hanya lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia usai menang melawan Cina, namun timnas Indonesia juga mengukir sejarah setelah mampu menggulung Cina. Media Malaysia itu mengkonfirmasi bahwa sejarah tercipta karena pada akhirnya timnas Indonesia bisa menang melawan Cina setelah 38 tahun. Namun Stadium Astro menyebut hal tersebut adalah sebuah ironi. Skuad sepak bola Indonesia mengukir sejarah usai mengalahkan Cina 1-0 pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ironisnya, kemenangan itu juga mengakhiri paceklik kemenangan Patrick Kluivert selama 38 tahun terakhir, tulis Stadium Astro. Stadium Astro menambahkan bahwa Indonesia dan Cina sudah 19 kali bertemu sejak tahun 1957. Timnas Indonesia tercatat 4 kali menang, sementara Cina 12 kali menang dan 3 kali seri. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akhirnya memanggil kembali Stefano Lillipali untuk comeback berseragam merah putih. Setelah terakhir kali bermain pada bulan September 2023 silam, Stefano Lillipali tidak pernah dipanggil untuk bermain bersama timnas Indonesia. Lillipali tidak pernah dipanggil oleh pelatih Sintayong meski bermain gemilang saat bersama Borneo FC. Menjelang pemusatan latihan timnas Indonesia, Patrick Kluivert membuat gebrakan yang cukup mengejutkan fans Garuda dengan memanggil kembali Stefano Lillipali. Pemain yang kini berusia 35 tahun ini mendapatkan kesempatan kembali untuk mengenakan seragam merah putih untuk laga melawan Cina dan juga Jepang. Hebohnya kabar Stefano Lillipali akan comeback membuat fans Garuda menantikan performanya untuk membela timnas Indonesia. Sayangnya, Patrick Kluivert hanya memainkannya selama 14 menit dari laga krusial kontra Cina. Hal ini juga membuat supporter timnas Indonesia kecewa karena Lillipali tidak mendapatkan banyak kesempatan. Namun tidak bagi Stefano Lillipali.
Pemain Borneo FC ini justru memberikan reaksi berkelas tentang perasaannya setelah bisa comeback ke timnas Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, Lily Pali mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali membela timnas Indonesia. Dirinya mengaku sangat bangga saat dipanggil untuk membela timnas Indonesia dan namanya disebut oleh para supporter. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu membeberkan alasannya membawa tim cadangan untuk melakoni laga kontra timnas Indonesia dan juga Australia. Seperti diketahui, laga kontra Australia dan Indonesia menjadi dua partai terakhir Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Untuk melakoni dua laga pamungkas tersebut, Hajime Moriyasu memanggil 27 pemain. Dalam 27 nama yang dipanggil, tidak ada nama-nama beken yang biasa menghuni skuad Jepang. Terlihat dalam daftar tersebut, tim Samurai Biru tidak memanggil pilar semacam Kaoru Mitoma, Ritsu Doan, Ayase Ueda, dan juga Ao Tanaka. Meski membawa nama top lain seperti Wataru Endo dan Takefusa Kubo, tetap saja mayoritas personel yang ada dalam daftar ini tidak banyak dikenal. Bahkan 7 pemain dalam daftar tersebut berstatus calon debutan karena baru pertama kali dipanggil. Dipanggilnya nama-nama baru dan tidak beken ini diyakini oleh banyak pihak karena Jepang sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Selain alasan tersebut, Moriyasu diam-diam punya niatan lain mengapa memanggil pemain yang kurang terkenal. Hajime Moriyasu ingin menunjukkan bahwa Jepang punya banyak talenta top. Hal ini menjadi alasan utama mengapa dirinya memanggil pemain debutan dan kurang beken ke timnya. Meski membawa pemain calon debutan dan kurang beken, ex-gelandang Vegalta Sendai ini mengaku anak asuhannya tetap akan tampil serius. Ia pun menjamin bahwa anak asuhannya nanti akan tetap tampil layaknya para pemain ternama yang absen. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyampaikan 30 pemain dibawa ke Osaka, Jepang di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Rombongan skuad Garuda bertolak ke Osaka, Jepang pada Sabtu siang tadi dan dijadwalkan tiba di negeri Sakura pada malam ini. Duel Jepang kontra Indonesia akan berlangsung di Stadion Suita City pada Selasa 10 Juni esok. Sumarji mengatakan tim asuhan Patrick Kluivert itu berambisi untuk mencuri poin di negeri Sakura. Pemain yang absen saat melawan Cina pada Kamis kemarin seperti nama Marcelino Ferdinand dan Martin Paes turut serta dan diproyeksikan bisa kembali merumput. Sedangkan Ivar Jenner yang bakal menepi melawan Jepang akibat akumulasi kartu juga tetap berangkat ke Osaka. Tekad merebut poin dari kandang lawan diisyaratkan dari rencana tidak ada rotasi besar yang dilakukan Patrick Kluivert. Sumarji menegaskan tim Merah Putih akan mengerahkan kekuatan penuh. Jadi pagi hari ini kami menuju Osaka. Seluruh pemain yang akan dibawa 30 pemain. Sesuai jadwal yang ada, di Jepang kami akan berlatih dengan waktu yang ada. Kami harus fight. Kami mengupayakan dapat poin di sana. Ini pertandingan yang sangat penting. Kami sudah berdiskusi sama-sama. Melawan Jepang harus fight dan bisa dapat poin dari sana. Tidak ada rotasi. Terkait persiapan, setelah pertandingan melawan Cina, kami mengawasi dan membicarakan hal-hal yang perlu diperbaiki. Itu sudah dilakukan untuk perbaikan melawan Jepang, kata Sumarji. Setibanya skuad Garuda di Osaka, Jepang, dipastikan akan disambut langsung oleh supporter Garuda yang berdomisili di Osaka, Jepang. Pengawalan ketat untuk skuad Garuda juga diprediksi akan disiapkan pihak keamanan Jepang untuk menyambut kedatangan skuad Garuda ke negara mereka. Sama halnya ketika pemerintah Indonesia menyambut dan mengawal kedatangan skuad Jepang saat melakukan away ke kandang Garuda di Jakarta, Indonesia. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football. Corona ya lah.